welcome to Tepi Pandang. Eits, tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian nih yang pengen bikin foto produk, video produk, video dokumentari, atau mungkin cuma sekedar foto OOTD, langsung aja DM ke akun Instagram @tepipandang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Museum Jenderal Sudirman, Magelang. Saya Bang Satrio, aka Satrio, selaku host dari channel Tepi Pandang. Aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke Museum Jenderal Sudirman yang ada di Magelang. Dan ini adalah ruang tamunya. Oke, ini adalah replika tandu yang digunakan oleh Jenderal Sudirman ketika beliau memimpin Perang Gerilya melawan Belanda pada tahun 1848 hingga 1849. Ini bukan tandu yang asli, tapi ini merupakan replikanya. Berbentuk persis seperti tandu yang terdapat di foto ini. Pada setiap ruangan di Museum Jenderal Sudirman ini ada sebuah amanat sang jenderal kepada kita semua, generasi penerus bangsa. Kayak gini contohnya, terus sebelah sana juga ada. Setelah di ruang tamu ke ruang dokter pribadi Jenderal Sudirman, kita ke ruang keluarganya. Dan di ruang keluarga ini ada dua buah replika jubah dari Jenderal Sudirman yang merupakan properti dari Museum Jenderal Sudirman Kota Magelang. Ya, ini adalah kamar dari sang Jenderal Sudirman, dan ini adalah tempat beliau beristirahat ketika setelah berperang atau setelah membuat taktik perang. Beliau beristirahat di ranjang ini, dan beliau menghembuskan nafas terakhirnya juga di ranjangnya ini. Oke, lanjut, ini adalah ruang makan keluarga dari almarhum Jenderal Sudirman, dan di sini juga terdapat banyak banget kayak foto, juga lukisan-lukisan, dan juga ada amanat dari beliau. This is Mixla Production. Dan ini merupakan dapur sekaligus tempat untuk mensucikan jenazah sang Jenderal Sudirman.
sudah bersama dengan Mas Ardani selaku pengelola harian dari Museum Jenderal Sudirman. Oke Mas. Mas, aku mau titip tanya Mas tentang awal mula dari Museum Jenderal Sudirman ini dibuka. Nah, jadi sejarah tentang keberadaan museum ini, awal mula kenapa ini dijadikan museum, itu bangunan ini merupakan satu kawasan. Jadi satu kawasan yang dibangun sekitar tahun 1930 yang pada saat itu difungsikan sebagai rumah tinggal keluarga tentara Belanda, perwira Belanda. Nah, pada saat terjadi peristiwa agresi militer Belanda yang kedua, ya singkat cerita, agresi kedua itu dilancarkan di Yogyakarta pada saat itu yang menjadi pusat pemerintahan ibu kota Indonesia. Belum pada akhirnya dipindahkan ke Bukit Tinggi setelah adanya agresi tersebut. Nah, peristiwa agresi Belanda tersebut kurang lebih membutuhkan waktu 6 jam berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta, sekaligus menahan beberapa pejabat penting pemerintahan, salah satunya Pak Presiden Soekarno. Untuk selanjutnya Belanda mencari keberadaan Jenderal Sudirman, karena pada saat itu Jenderal Sudirman sedang sakit, maka beliau istilahnya dianjurkan untuk tetap berada di keraton untuk bersembunyi. Karena dia tidak mau, maka dia memutuskan untuk melawan agresi dengan cara bergerilya dengan kondisi sakit paru-paru. Sebelum berangkat itu paru-parunya Jenderal Sudirman yang kena tuberkulosis itu dioperasi. Jadi beliau kondisi fisiknya sangat lemah, namun semangat juangnya sangat kuat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena agresi kedua itu terjadi pada bulan Desember 1948 setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Nah, perang gerilya ditempuh dari Yogyakarta sampai Pacitan, Jawa Timur sekitar 7 bulan dengan jarak tempuh sekitar 1025 km, ya. Tidak juga bisa dilakukan penangkapan oleh tentara Belanda terhadap Jenderal Sudirman selama itu juga. Nah, maka di tempat lain disiasati agar Indonesia Belanda itu melakukan perundingan perjanjian yang dinamakan Rum Royen, yang nantinya isi perundingan tersebut dibawa ke konferensi meja bundar di tahun yang sama di Den Haag, Belanda. Nah, setelah adanya perundingan tersebut, Jenderal Sudirman pulang kembali ke Yogyakarta, ya, itu singkat cerita seperti itu. Nah, setelah sampai di Yogyakarta diadakan upacara penyambutan, ya. Karena merasa dirinya itu sudah tidak fit lagi, maka Pak Dirman itu kembali dirawat di rumah sakit. Yogyakarta dirasa belum terlalu aman pada saat itu, maka dianjurkan agar Jenderal Sudirman dirawat jalan. Dipilihlah Magelang ini sebagai tempat tinggalnya, tempat perawatannya, dan rumah ini dipilih sebagai tempat pesanggerahannya, tempat tinggalnya, tempat perawatan dengan beberapa pertimbangan, ya. Yang pertama diantaranya jarak, jadi Jogja Magelang tidak terlalu jauh, jadi segala sesuatu yang membutuhkan perundingan dengan Jenderal Sudirman bisa diakses dari Jogja ke Magelang. Yang kedua itu pertimbangan itu Magelang itu dianggap sejuk, ya, jadi Magelang kan diapit dua sungai besar, Sungai Elo, Sungai Progro, kemudian dikelilingi juga perbukitan pegunungan. Tentunya di pusat kota pun juga terdapat yang namanya Gunung Tidar sebagai paru-parunya kota. Sangat memungkinkan kondisi geografis tersebut untuk pemulihan kesehatannya Jenderal Sudirman. Bahkan Jenderal Sudirman itu tidak asing dengan namanya Magelang. Jadi putra yang pertama Jenderal Sudirman pun diberi nama Ahmad Tidarwono karena beliau sangat terkesan dengan pesona Gunung Tidar yang ada di kota Magelang. Nah, Jenderal Sudirman tinggal di Magelang di rumah ini sampai pada akhirnya penyakitnya mengalahkan semangatnya. Beliau wafat di Magelang di rumah ini, di pesanggrahan ini pada Ahad 29 Januari 1950 di usia 34 tahun, ya. Untuk kemudian jenazah dimakamkan di TMP Kusumanegara Yogyakarta. Nah, karena rumah ini pernah disinggahi oleh Jenderal Sudirman dalam mengenang jasa-jasanya beliau, maka pada 27 Februari 1975 bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sudirman oleh Bapak Suparjo Rustam. Beliau merupakan mantan ajudan Jenderal Sudirman, mantan Gubernur Jawa Tengah, mantan Menteri Dalam Negeri. Adapun peresmian tersebut tertuang sesuai yang ada di
tulisan monumen depan museum ini. Jadi nanti bisa dicek di situ tertulis pada saat museum bangunan ini diresmikan menjadi Museum Sudirman. Oke Mas Adi nih ketika sedang merawat atau sedang mengelola dari Museum Jenderal Sudirman ini, apakah Anda juga bisa merasakan feel perjuangan dari sang jenderal? Ya tentunya itu, kalau itu tentunya bisa kembali ke pribadi masing-masing ya. Kebetulan memang saya itu dari kecil seneng yang namanya sejarah. Dulu juga SMA dari IPS juga sejarah. Dan kemanapun saya selalu sempatkan untuk berkunjung ke tempat-tempat yang istilahnya apa ya, yang historis gitulah, ke daerah mana-mana gitu. Kalau pas kemana, ke Solo, ke Jogja ya seperti itu. Nah, alhamdulillah pada suatu kesempatan saya diberi kesempatan untuk melanjutkan perjuangan. Ya, dalam artian ini saya kaitkan ini melanjutkan perjuangan para pendahulu yang bisa saya lakukan seperti ini, seperti merawat benda-benda bersejarah ataupun tempat-tempat persinggahan seperti ini. Adapun banyak kegiatan banyak hal-hal positif yang bisa dilanjutkan ya, perjuangan para pahlawan, tapi yang sementara yang bisa saya lakukan seperti ini dengan merawat benda-benda seperti ini, itu membuat kita passion rasanya itu ya jelas kerasa banget ya, apalagi kita sudah senang yang namanya sejarah, senang juga mempelajari sejarah, mempelajari pahlawan-pahlawan ya. Lagi pula ini adalah sosok seorang Bapak TNI yang tidak lain tidak bukan adalah Jenderal Sudirman, Jenderal Besar TNI, jenderal termuda sampai sekarang ini yang sangat banyak dikagumi oleh orang, bahkan saya secara pribadi seperti itu. Oke Mas, kemudian kalau Mas sendiri secara pribadi apakah ketika di sini sudah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun ya? Apakah ini sudah sebagai bentuk kecintaan Mas pada NKRI khususnya di bidang kemiliteran juga? Ya, jadi seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, karena memang ternyata yang pertama dilalah ya, mungkin semua memang sudah digariskan atau bahkan semua hanya secara kebetulan, saya juga kurang tahu. Yang pertama memang karena saya senang dengan namanya sejarah, kemudian ya dalam artian sejarah NKRI juga itulah, sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, saya juga sangat mengidolakan seorang Jenderal Sudirman dari kecil, bahkan saya dari sekolah SD itu sudah berpikiran bahwa seperti apa museum, kemudian seperti apa perjuangan para pahlawan dulu, itu sudah membayangkan seperti itu. Kebetulan pada saat remaja itu saya dilalah, itu ada kesempatan untuk merawat tempat seperti ini. Nah, jadi ini bukti istilahnya kecintaan saya juga terhadap sejarah, kemudian kecintaan terhadap Jenderal Sudirman, kecintaan saya untuk melanjutkan perjuangan yang telah diraih. Sebenarnya kan banyak yang bisa kita lakukan untuk melanjutkan perjuangan, mungkin dengan belajar sampai ke jenjang yang tertinggi, mengharumkan nama Indonesia dengan beberapa prestasi. Namun saya kira ini unik ya, jadi ada hal pribadi saya sendiri itu unik untuk merawat benda-benda seperti ini, merawat tempat sejarah seperti ini. Jadi ini adalah suatu amanat ataupun suatu kesempatan, suatu perjuangan yang harus dilanjutkan seperti itu. Jadi harus merawat tempat-tempat seperti ini gitu ya. Untuk keluarga itu selama saya di sini itu baru sekali itu dikunjungi, itu keluarga itu dari Cicit ya. Cicit itu berarti putra anak dari cucunya Jenderal Sudirman. Ya, karena keluarga Sudirman itu, keluarga besarnya itu kan mempunyai yayasan rumah sakit di Yogyakarta. Nah, kebetulan putra bungsu Jenderal Sudirman yang pertama Bapak Teguh itu tinggal di Yogyakarta ya, di Timoho, dan beliau itu juga sering mengadakan kegiatan di Museum Sasmitaluka Sudirman Yogyakarta. Jadi museum itu merupakan tempat ataupun rumah dinas militernya Jenderal Sudirman sewaktu diangkat sebagai Panglima Besar. Nah, jadi beliau sangat welcome siapapun istilahnya yang mau bertemu, beliau sangat terbuka. Jadi karena itu sudah menjadi kebutuhan kita yang berusaha berkunjung ke sana ya. Gitu, oke. Jenderal Sudirman ini apakah dari militer atau dari Pemkot pertama? Nah,
Mengenai pengelola museum ini, itu adalah pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ke bidang kebudayaan, kasih, sejarah, dan kepurbakalaan seperti itu. Guys, untuk kalian semua nih, anak-anak milenial atau generasi Gen Z yang 2000-an, jangan lupa dengan sejarah. Karena ingat, Pak Soekarno pernah berkata, jas merah, jangan sekali meninggalkan sejarah. Seperti yang Mas Adin juga bilang bahwa dulu beliau juga sempat berusaha banget untuk mengangkat kembali museum Sudirman ini. Bagaimana Mas ini? Nah, jadi memang museum itu adalah tempat yang unik dan terkesan sepi. Museum ada tempat unik dan terkesan sepi, jarang untuk bisa dimasuki, dalam arti tidak ada minat untuk orang memasuki museum ini sendiri. Nah, kita memang sudah berusaha mungkin untuk mengembangkan museum ini dengan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menarik perhatian minat pengunjung itu sendiri. Apalagi sekarang ini zamannya adalah zaman era digital. Banyak orang yang selalu akses segala sesuatu melalui handphone, melalui platform digital. Nah, saya hanya berpesan bahwa namanya sejarah, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Adalah pesan yang sangat kuat yang sudah disampaikan berpuluh tahun yang lalu. Tidak ada salahnya untuk sekedar mengunjungi, sekedar mengenang apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan dan pahlawan yang sudah susah payah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Marilah mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti contohnya seperti Museum Sudirman, kemudian ada tempat-tempat sejarah yang lain yang wajib untuk kita lestarikan, wajib untuk kita kunjungi, meskipun nantinya hanya istilahnya sesaat, tapi setelah mengunjungi dan mempelajari, insya Allah banyak hikmah yang akan didapat dari tempat-tempat sejarah tersebut. Banyak komunitas di Magelang ini yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada komunitas Kota Tua, ada komunitas Pelaku Magelang, itu semua berjalan di kegiatan sejarah seperti itu. Oke guys, barusan adalah tour kita di Museum Jenderal Sudirman di Magelang ini. Dan kita juga mendapatkan brosur berupa museumnya dan juga amanat dari sang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Dan untuk kalian semua guys, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah. Dan ya, kalian sudah tahu sendiri kan bagaimana beratnya perjuangan dari para pahlawan bangsa ini untuk memerdekakan bangsa ini. Dan kalian jangan sampai kalian cuek, kalian merusak, atau bahkan kalian bener-bener kayak whatever lah, saya nggak mau tahu soal gitu. Jangan sampai gitu, karena well, dengan mereka kita di sini damai, dengan mereka kita di sini juga merdeka, dengan mereka kita sama hidup udara dengan lega tanpa ada tuntutan sedikit sekecil apapun. Oke, saya Bang Sendiri di sini, buat undur diri dan terima kasih.